kami semua untuk menghormati setiap ajaran dalam kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami belajar kebenaran firman, kiranya Tuhan menolong hamba yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isinya. Pakai hamba untuk memuliakan Tuhan, dan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kembali saudaraku. Salam Bapak Ibu. Mari belajar dari Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang 4. Saya memberikan tema hari ini adalah Ire Munggah Bale. Nah, yang senang campur sari ada judul lagu Ire Munggah Bale. Tapi hari ini saya berikan tema khotbahnya adalah Ire Munggah Bale. Mari kita buka kitab kita dari Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kelihatan atau tidak? Bisa dibaca? Bisa ya, yang dekat bisa dibaca, yang tidak memakai yang tidak bisa membaca bisa dibuka di Alkitab saudara. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah ketemu di Al-HP saudara? Saya di ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya, saudara. Berkata Sarai kepada Abram, engkau tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah menjadi hambamu itu. Mungkin oleh dia akan didapat oleh seorang anak, dan Allah mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yani ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengakhiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia merendahkan nyanyinya itu. Amin. Saudara, kita mau belajar hari ini yang menjadi masalah utama. Kenapa saya menuliskan tema tentang Ire Munggah Bale? Nah, kalau diartikan di internet, Ire Munggah Bale itu seseorang yang diangkat derajatnya tetapi merendahkan orang lain karena dia diangkat derajat tersebut. Nah, saudara, di mana multimedianya ini kok tidak bergerak? Kita belajar tentang latar belakangnya hari ini. Bagaimana menu utama, kok menu utama toh? Masalah utama, bagaimana Abraham dan Sarai ini telah diberikan janji oleh Tuhan. Janji oleh Tuhan apa saudaraku? Yaitu keturunan yang sangat banyak. Ketika Abraham diberikan janji oleh Tuhan saudara, dia mengajak Abraham dan harus melihat ke langit. Dan begitu banyak bintang-bintang di langit. Dan Tuhan berkata, ya kitab seperti ini, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Di Kejadian 16, Abraham sudah 10 tahun menanti janji Tuhan bagaimana keturunan itu. Tetapi ketika 10 tahun ini dia tidak mendapatkan keturunan. Bahkan dia mungkin berkata seperti, mungkin keponakanku ini seperti itu. Dan Tuhan berkata tidak. Janji Abraham, janji Tuhan kepada aku sudah 10 tahun di tanah Kanaan, dia belum juga mendapatkan seorang anak. Nah, masalah utama saudaraku, Abraham menunggu janji Tuhan yang belum tergenapi, yaitu belum memiliki keturunan. Waktu di Kanaan, sebelumnya juga dia sudah sangat lama menantikan keturunan, tapi Tuhan belum memberikannya. Saudara, mari perhatikan hal ini. Masalah
utama menantikan janji Tuhan yang sangat lama. Ingat baik-baik, masalah utama menantikan janji Tuhan yang sangat lama belum tergenapi. Sehingga apa? Sehingga cara pikir manusia berbeda apa yang dikehendaki Tuhan. Jika Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal yang luar biasa, Ia berkata kepada Abraham, lihatlah bintang di langit, begitulah keturunanmu nanti yang tidak bisa dihitung. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan sesuatu gambaran yang luar biasa, bahwa ke depan akan sangat banyak sekali keturunan. Tetapi cara pandang Abraham dan Sarah itu berbeda. Dia memberikan Hagar, budaknya, kepada si Abraham untuk menjadi istri Abraham. Saudaraku, cara pikir mereka berbeda, bahwa menganggap bisa memiliki keturunan dari budak mereka itu sesuatu yang lumrah pada zaman dahulu. Jika seorang budak diberikan kepada suaminya untuk memperoleh keturunan, dan keturunan itu atas nama tuannya, itu sesuatu yang lumrah pada zaman dahulu. Jika sekarang berbeda, istilahnya sama HAM, saudaraku ya. Nah, saudara, mari belajar hari ini masalah utama Abraham dan Sarah, karena mereka tidak memiliki keturunan. Nah, tidak ada keturunan, itu menjadi masalah utama. Nah, Hagar menjadi masalah besar bagi Abraham dan Sarah. Kenapa? Yang pertama, merasa setara dengan tuannya. Saudara, mari perhatikan, Hagar itu seorang budak pemberian Fir'aun waktu di Mesir. Ketika Abraham sampai ke Mesir, Fir'aun senang dengan Sarah. Karena ketakutannya Abraham ini dia berkata pada Fir'aun bahwa dia adik bukan yang takut. Si Sarah ini sangat cantiknya, sudah boleh. Dia ketakutan supaya tidak dibunuh, dia berkata, oh dia adikku. Dan si Abraham itu diberikan budak yang sangat banyak, keledai, kuda dan lain sebagainya, harta benda dan sebagainya sangat banyak. Dan diberikan budak, salah satu budak itu adalah Hagar yang diberikan Fir'aun kepada Abraham. Saudaraku, mari perhatikan baik-baik. Ketika di Kejadian 12, Hagar ini menjadi seorang budak. Tetapi di Kejadian 16, Alkitab mencatat dia bukan lagi seorang budak, tapi dia dinaikkan lagi menjadi seorang hamba. Perhatikan baik-baik. Seorang budak dan hamba dalam Alkitab itu berbeda. Kenapa? Seorang budak itu tidak memiliki hak atas hidupnya. Bahkan dia pun ketika dibunuh, saya bisa perhatikan, ketika dia pun dibunuh, dia tidak punya hak atas hidupnya. Dia hanya bisa pasrah. Karena apa? Karena dia seorang budak. Tetapi seorang hamba itu berbeda. Seorang hamba itu punya hak atas hidupnya. Bahkan dia bisa menuntut kalau dia tidak punya, tidak digaji. Bahkan dia bisa menuntut kalau seseorang itu dia disiksa atau dia laporkan oleh tuannya. Karena dia punya hak atas hidupnya. Dia dinaikkan oleh Sarah. Ketika di Mesir dia diberikan oleh Fir'aun, dia seorang budak. Tetapi dinaikkan kembali, dinaikkan menjadi seorang hamba. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana begitu baiknya tuannya kepada dia. Saudara perhatikan hal ini. Dan menjadi seorang hamba, ketika naik menjadi seorang hamba, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Karena apa? Karena menjadi seorang budak, disiksa bahkan sampai dibunuh, dia tidak punya hak atas hidupnya. Tapi baiknya Abraham dan Sarah menaikkan derajatnya Hagar ini menjadi seorang hamba yang punya hak atas hidupnya, yang punya gaji, yang punya lain sebagainya. Mungkin jika sekarang ini tidak ada lagi perbudakan, tapi perhambaan itu ada sekarang ini. Banyak orang-orang yang luar negeri menjadi seorang hamba, bukan budak loh. Kalau hamba dia punya tanggung jawab, punya gaji, punya hak atas hidupnya. Saudaraku, mari perhatikan hal ini. Dan ketika Sarah melihat, cara pandang manusia melihat, cara pandang manusia berpikir, itu berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika dia melihat bahwa sangat lama dia tidak mengandung, dia berpikir, si Hagar tak berikan pada Abraham. Ketika dia melahirkan nanti, bukan juga sama dengan aku.
dia juga keturunanku. Itu dalam tradisi mereka sesuatu yang lumrah, tidak apa-apa pada waktu itu. Saya bisa memperhatikan di keturunan Yakub ada berapa saudara? Yang menjadi Israel ini ada berapa? Ada 12 suku. Dan tidak semuanya anaknya Lea dan anaknya Rahel, tapi anaknya budak-budaknya juga. Tapi semuanya dianggap anaknya Yakub, Rahel dan Lea. Kenapa? Karena budak-budak ini melahirkan untuk tuannya. Si Hagar ini dia diharapkan Sarah untuk melahirkan sebagai keturunan Sarah dan Abraham. Tetapi ingat baik-baik, ketika saudaraku Hagar tahu bahwa tuannya tidak bisa mengandung, ingat baik-baik, ketika tuannya tidak bisa mengandung, poin yang pertama, dia merasa setara dengan tuannya. Dia merendahkan tuannya. Dia merasa hidupnya sama dengan tuannya, sehingga dia merendahkan tuannya. Saudaraku, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya ketika diberikan tanggung jawab oleh tuannya dan dia menganggap aku sama dengan tuannya, aku sama dengan yang memberikan tugas kepadaku. Dia tidak pernah sadar bahwa dia hanya tugasnya adalah melahirkan keturunan Sarah dan Abraham. Banyak orang-orang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan sekarang ini seperti itu. Ingat baik-baik, ketika hidupnya mulai berhasil, ketika hidupnya mulai dipimpin Tuhan ke jalan yang benar, ke jalan yang mungkin kesusahan seperti itu, dia mulai menganggap sama dengan orang-orang yang menuntunnya. Dia menganggap sama dengan apa yang memberikan berkat, bahkan dia merendahkan sebuah berkat yang diberikan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Hagar mulai naik level, sehingga saya menuliskan ini menjadi masalah utama mereka bagi Sarah dan Abraham. Si Hagar mulai menjadi seorang yang kiri menggabali tadi. Dia melihat bahwa tuannya tidak bisa mengandung, dan dia anggap aku sama dengan dia, jabatanku sama dengan Sarah. Saudaraku, ini sesuatu yang berbahaya buat Hagar. Padahal kalau kita melihat, saudaraku, ada 2 tingkatan, 2 step yang diberikan, bahkan 3 step yang diberikan oleh Sarah kepada Hagar. Yang pertama, dari budak menjadi apa? Dari budak menjadi hamba, dari hamba menjadi istri. Wow, keren ini. Kenapa saya anggap keren? Betapa baiknya Sarah pada Hagar ini. Betapa baiknya dia. Bahkan dia kalau budak pun dia gak bisa menuntut. Tapi sama si Sarah, luar biasa. Kamu naik menjadi hamba. Dinaikkan lagi, berarti malah dia malah menganggap setara dengan Tuhan. Mari belajar hari ini, bagaimana hidup kita ketika kita dinaikkan Tuhan begitu luar biasa. Apakah kita salah satu orang yang menjadi seperti Hagar, yang dikatakan kere munggah balik? Hanya saudara dan saya yang tahu jawabannya. Bagaimana ketika kita dinaikkan Tuhan derajat kita? Apakah kita akan anggap setara dengan pemberi berkat? Apakah kita mencuri kemuliaan Tuhan dan sebagainya? Hanya saudara yang tahu. Yang kedua, salah mengambil keputusan. Perhatikan ayat 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Perhatikan hal ini, yang terakhir. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ingat tugas utama tadi apa? Untuk meneruskan keturunan Sarah. Tugas dia adalah meneruskan keturunan Sarah. Seandainya si Hagar ini seperti budak-budaknya Lea dan Rahel, mungkin sejarah akan berkata lain, tidak seperti sekarang ini. Seandainya. Tapi Hagar salah mengambil keputusan. Ketika dia mulai merendahkan nyonyanya, dia salah mengambil keputusan. Karena seharusnya dia seperti budak Lea dan budaknya Rahel, hanya sendiko dawuh. Kalau dalam bahasa Jawa seperti itu ya,
Hanya sedikit dawuh dari nyonyanya ke tuannya apa yang harus dilakukan. Tetapi dia dalam bahasa Jawa itu derajik. Nah, bosok itu. Nah, bosok ini apa? Derajik. Prasopan. Dengan tuannya mulai berani, mulai merendahkan dan sebagainya. Dia salah mengambil keputusan hal seperti itu. Dia salah mengambil keputusan merendahkan nyonyanya, menganggap nyonya itu orang yang kamu nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Padahal tugas utamanya dari nyonyanya. Saudaraku, dia salah mengambil keputusan. Saya ketika mengatakan ini seandainya Hagar seperti budak-budaknya Lea dan Rahel, sejarah mungkin tidak akan seperti ini. Dengan Tuhan Abraham, Ishak dan Ismail, mungkin sejarah tidak seperti ini. Tetapi karena salah keputusan, sejarah akan sangat berbeda menjadi seperti ini. Karena apa? Karena salah mengambil keputusan. Jadi perhatikan baik-baik. Kenapa saya tuliskan salah mengambil keputusan? Ingat dari yang saya katakan di tempat ini. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Masih ingat saudara ya? Tapi kita bisa merubah masa depan. Kita nggak bisa merubah siapa yang melahirkan kita. Kita nggak bisa merubah siapa yang menurunkan kita. Kita nggak bisa merubah siapa kakek nenek buyut kita. Tapi ingat baik-baik. Saudara dan saya bisa merubah masa depan saudara. Amin. Karena apa yang diputuskan hari ini itu bisa merubah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan mungkin 1 abad buat generasi kita. Kita gak bisa merubah yang lalu, tapi kita bisa merubah masa depan. Jika Hagar itu salah mengambil keputusan, bukankah kita bisa belajar supaya saudara dan saya belajar untuk tidak salah mengambil keputusan? Katakan amin. Ingat baik-baik, keputusan kita hari ini itu sangat berpengaruh besar untuk generasi yang akan datang. Kita gak bisa merubah kakek buyut kita dan lain sebagainya, tapi untuk generasi kita, anak kita, cucu kita, itu kita bisa merubah supaya mereka cinta Tuhan. Itu paling penting sesuai dengan motonya GSA. Paling penting itu cinta Tuhan, jujur, rajin, dan mau kerjasama. Saudaraku, yang paling penting adalah cinta Tuhan. Jika mungkin kakek kita, buyut kita, mereka belum mengerti akan Tuhan, mungkin seperti itu. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus seperti itu. Tapi ingat baik-baik, saudara bisa menggenerasikan anak-anak saudara, generasi kita, untuk mencintai Tuhan. Itu paling penting. Jika kita bisa pada waktu itu mungkin kita bisa salah mengambil keputusan, mungkinlah hidup kita. Ingat baik-baik, bukankah hari ini saudara bisa melangkahkan keputusan yang tepat untuk ke depan supaya saudara tidak salah langkah lagi. Kita seringkali bukan seseorang yang sempurna, yang selalu tepat mengambil keputusan. Terkadang kita juga salah mengambil keputusan. Tapi ingatlah baik-baik, supaya tidak salah melangkah, kita bisa belajar bahwa salah mengambil keputusan endingnya seperti ini. Bagaimana dengan Yesus dan Yakub? Bagaimana dengan Rahel dan Lea? Mereka punya 12 keturunan setelah itu dari Abraham. Mungkin budak-budaknya Rahel dan Lea ini belajar dari Hagar, sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan. Boleh kita juga bisa belajar supaya saudara dan saya tidak salah mengambil keputusan. Karena keputusan kita hari ini akan berakibat masa depan saudara dan saya. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Ada amin? Coba tengok kanan kirimu, katakan keputusanmu hari ini menentukan masa depan. Perhatikan hari ini, kita nggak bisa merubah masa lalu atau mungkin keputusan masa lalu. Kita nggak bisa merubah orang tua. Kita nggak bisa merubah latar belakang kita, siapa kita. Mungkin orang mengenal kita orang yang nggak baik dan sebagainya. Ingatlah baik-baik. Tetapi kita bisa merubah masa depan mulai hari ini. Katakan amin. Dengan apa? Yang paling penting adalah dengan cinta Tuhan. Yes.
Paling penting cinta Tuhan. Kenapa? Ketika saudara benar-benar mencintai Tuhan, tema gereja kita adalah Tuhan menyertai. Amin. Ketika Tuhan menyertai itu lebih penting dari apapun. Saya selalu berkata buat saudara, saya nggak pernah mengajarkan saudara harus memiliki 100 karunia. Saya nggak pernah mengajarkan saudara untuk memiliki 1000 talenta. Yang bisa mengajarkan buat saudara dan saya adalah Tuhan menyertai. Itu paling penting. Nggak peduli berapa karunia, berapa talenta, jika tidak sertai Tuhan, apa artinya? Tapi ketika kita hanya memiliki 1 karunia, 2 karunia, atau mungkin 5 talenta atau 1 talenta, tapi dengan Tuhan menyertai, siapa yang dapat menandingi? Tidak ada. Karena ada kuasa Tuhan beserta. Keputusanmu hari ini menentukan masa depan. Yang terakhir, setiap sebab itu pasti ada akibat, ada konsekuensi, harus menerima konsekuensi. Si Hagar ini ada asap, ada api, ada sebab, ada akibat. Ketika saudaraku, si Hagar mulai menganggap setara dengan tuannya, dan ketika dia mulai salah mengambil keputusan, perhatikan hal ini, ada konsekuensi yang harus dibayar. Siapa Hagar, saudara pertama dari Mesir? Dia seorang apa? Budak. Terus dinaikkan apa? Hamba. Terus dinaikkan lagi menjadi istri. Ketika dia mulai mengambil salah keputusan, mulai salah mengambil keputusan, saudara. Jadi saya perhatikan ini ya, selanjutnya di ayat 4 dan 5. Ketika dia salah mengambil keputusan, dari seorang hamba naik menjadi seorang budak. Dari seorang budak naik menjadi seorang hamba, dan dinaikkan lagi menjadi seorang istri dari bagi Abraham. Dia salah mengambil keputusan. Dari menjadi seorang istri atau selirnya si Abraham ini, dia diturunkan lagi bukan menjadi seorang hamba, tapi dia diturunkan langsung lagi menjadi seorang budak. Perhatikan ayat yang ke-6. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu, jika Abraham masih ada welas asihnya, karena kan mengandung anaknya, jadi dia masih ada welas asihnya. Dia berkata kepada Sarah seperti ini, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Dia sudah enak dari budak yang gak punya hak atas hidupnya, dinaikkan menjadi seorang hamba, dinaikkan menjadi seorang istri, dan ujuk-ujuk langsung dijolokkan lagi. Jolokkan lagi itu biaya. Diturunkan drastis lagi menjadi seorang budak. Karena budak tadi hukumnya apa? Tidak punya hak atas hidupnya, disiksa pun tidak punya hak atas hidupnya. Diturunkan nablet seperti itu, langsung ditindas sama Sarah. Kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi istrinya si Abraham, kamu budakmu lagi. Mau ditendang, mau dipukul, urusannya tuannya. Karena sudah terbiasa enak. Padahal biasanya berawal dari sesuatu yang gak enak, saudara dia. Biasa enak, ujuk-ujuk dijelokkan dengan sesuatu yang tidak enak. Dia lari meninggalkan tuannya. Ada konsekuensi yang harus dibayar ketika dia salah mengambil keputusan. Saudara dan saya, ada sesuatu konsekuensi yang harus kita bayar. Ada harga yang dibayar ketika kita salah mengambil keputusan. Jika Hagar yang kirim nggak balik, ada konsekuensi yang dibayar. Dia diturunkan lagi menjadi seorang budak. Saudara dan saya, ketika kita salah mengambil keputusan, itu adalah nanti ada harga dibayar buat saudara. Kita nggak tahu karena kan masa depan yang jawabnya. Keputusan seperti apa sudah tanggung. Tapi yang jelas, jika aku meninggalkan Tuhan, keputusan apa yang ditanggung saya ngerti. Tapi kalau buat kehidupan, jawabannya itu nanti waktu yang akan menjawab. Saudara, suatu waktu saya di inbox sama teman.
yang dulu pernah dekat dengan aku. Dan ketika menjadi seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini, ngerti aku mungkin ngenteni kowe yo. Ngenteni apa? Dia seperti itu. Ngenteni kowe, mungkin aku jadi bojomu, mungkin aku jadi pendeta. Jajal umpamane nek ora pendeta, apa perkataan kowe yang ngene iki? Beda, umpamane aku tetep jadi kuli pabrik. Mungkin berkata, "Alah, kowe yo cek kaya ngomong padha wae," seperti itu. Ingat baik-baik. Bukan masalah temanku yang saya bagian hari ini, tetapi tentang sebuah keputusan yang saya ambil. Ketika mulai pertobatan, oke. Dari family dan semuanya berkata, bertobat itu bertobat deh, tapi gak usah sekolah jadi pendeta. Lo kenapa sampai seperti itu? Jadi pendeta itu angel, makanya susah. Lo ngomong siapa? Ya memang pernah ngalami. Tapi sekarang saya makan gak susah kok. Malah tinggal itu saat ini kok susah aja. Saya ngomong susah siapa? Malah tinggal ngemprol ngomong susah dulu. Masih dengar dulu. Ini termisal tadi ya. Pandangan-pandangan seperti itu kan apa? Karena mereka melihat jadi yang bapak itu susah seperti itu. Enggak. Dan saya melewati sesuatu hal yang mungkin dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dan sangat baik. Karena saya percaya Tuhan tetap menyertai saya. Karena saya percaya Tuhan dalam kontrolnya untuk menyertai saya. Saudaraku, ketika semua saudara berkata, kamu gak usah sekolah jadi sekolah teologi, dia mau jadi apa? Kamu gak bisa kaya, ya apa-apa, penting aku cukup. Dan yang penting aku pas rantai duit, neneng, gitu. Pas rantai rumah, duit, cukup pas juga, gitu. Oh luar biasa, saudaraku. Keputusan kita menentukan masa depan saudara. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Ketika Yosua berpamitan kepada orang-orang Israel, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, aku tetap menyembah Tuhan. Kamu terserah. Seharusnya dia berkata, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Kamu juga harus, supaya kau dipakai Tuhan. Seharusnya saudara juga berkata, aku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku tetap menyembah Tuhan Yesus. Dan kamu semuanya yang dekat dengan aku itu juga harus menyembah Tuhan Yesus. Karena keputusan kita hari ini menentukan masa depan. Saudaraku, jika Yosua yang diberkati dengan generasinya, banyak orang Israel semuanya banyak yang jatuh. Dan dari itu sama, harus berjanji pada Tuhan, aku dan seisi rumahku harus mengambil keputusan mencintai Tuhan seumur hidupku. Orang lain monggo, mungkin mereka bisa meninggalkan Tuhan. Tetanggaku silakan, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku tetap menyembah Tuhan, aku tetap cinta Tuhan. Ketika Abraham percaya dan Tuhan menganggap itu sebuah kebenaran bagi Abraham, saudara pun akan dianggap sebuah kebenaran yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saudara, ketika berkata, aku dan seisi rumahku tetap menyembah Tuhan. Mari belajar hari ini dari Hagar yang kiri munggah balik. Saudara bisa belajar dari berbagai kesalahan supaya saudara juga tidak salah mengambil keputusan. Hagar dinaikkan derajatnya luar biasa. Dari seorang budak diberikan Fir'aun kepada Sisara dan Abraham, dinaikkan menjadi seorang hamba, dinaikkan lagi menjadi istrinya Abraham. Tapi dia menganggap itu dia setara dengan orang yang menaikkan derajatnya. Dia mengambil salah keputusan, mengambil keputusan. Dan setiap keputusan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung.
Setiap sebab yang dia putuskan pasti ada akibat yang dia lakukan. Apapun itu, mau hubungan lawan jenis, mau bisnis, mau pekerjaan, mau apapun itu, setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi yang harus dibayar. Jika keputusan itu baik, maka baik juga yang akan didapatkan. Tetapi jika keputusan itu buruk, maka buruk juga yang harus dia tanggung. Saudaraku, lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat baik-baik, sebelum engkau mengambil keputusan, tanya Tuhan. Ketika engkau mengambil keputusan, jika aku merasa damai sejahtera, berarti Tuhan menyertai saya. Tapi ketika aku tidak ada damai sejahtera dalam hidupmu, perhatikan baik-baik. Kembali tanya pada Tuhan, apakah aku salah mengambil keputusan? Kita bisa merubah keputusan hari ini. Kita bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup kita semuanya. Inilah baik-baik. Hagar punya konsekuensi yang harus dibayar. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan sehingga ada konsekuensi yang harus kita bayar. Karena hidup kita yang paling penting adalah memuliakan Tuhan, cinta Tuhan. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan. Tetaplah cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Yang saya bagikan video kemarin, setiap orang punya masalah, bahkan masalah bertubi-tubi, atau mungkin badai boleh datang, tapi menjadi kekuatan adalah hati yang bersyukur. Ketika saudara punya hati yang bersyukur, baik-baik, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Tuhan. Inilah baik-baik saudara. Tanya Tuhan dengan keputusan. Tanya Tuhan